Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suwardana, NPM 20111000408. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penjelasan pendekatan pendidikan Islam, pengertian pentingnya metode pendidikan Islam, mengidentifikasi pendidikan, prinsip, azas, dan jenis metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam ialah suatu upaya atau cara yang dilakukan oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mendekati dan menghantarkan peserta didik dalam mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlakul mulia, serta mempersiapkan peserta didik tersebut untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya. Menurut Armai Ariev, ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendidikan Islam dalam diartikan sebagai studi proses tentang pendidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep filosofis. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, beberapa dengan Barat yang dilandasi oleh nilai-nilai dari hasil pemikiran hasil riset para ahli dan adat kebiasaan. Yang kedua yaitu pendekatan deduksi, adalah kebalikan dari pendekatan induksi. Kalau induksi bergerak dari hal yang bersifat khusus ke umum, dan deduksi adalah sebaliknya, yaitu cara berpikir analisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu dalam bentuk syllogisme yang menarik kesimpulan berdasarkan atas premis-premis sebelumnya. Contoh yang paling klasik yaitu semua manusia bisa mati. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertempu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat dan kebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo species dalam kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan. Yang keempat yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional yaitu dilihat dari segi fungsi, maka yang dimaksud dengan pendekatan ini ialah kaitan dengan pendidikan Islam, yaitu penyajian pemateri pendidikan Islam dengan penekanan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dan pentingnya metode dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, metode adalah suatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dari kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Adapun dasar-dasar yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu dasar metode pendidikan Islam. Dalam dasar metode pendidikan Islam ini seringkali terdapat kendala atau suatu permasalahan yang di dalamnya menyangkut tentang individualisme dan sosial. Hal tersebut terjadi karena kurangnya penerapan dan pemahaman mengenai apa yang dasar-dasar umum terdapat pada metode pendidikan Islam. Berikut ini adalah merupakan dasar-dasar yang terdapat pada metode pendidikan Islam. Yang pertama, dasar agamis. Dasar agamis merupakan kemampuan berwawasan dan berpikir luas mengenai ajaran agama Islam yang didasarkan pada dua sumber pokok. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah, yang menjadi satu tujuan sebagai proses penerapan dan pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dasar biologis. Setiap peserta didik pasti memiliki pertumbuhan dan kondisi jasmani berbeda-beda. Hal tersebut sangat berperan penting dalam suatu proses pendidikan, sehingga seorang pendidik harus memperhatikan betul kondisi biologis peserta didiknya. Peserta didik memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga yaitu dasar psikologis. Selain memperhatikan perkembangan biologis, pendidik juga perlu memperhatikan perkembangan fisiologis mereka, yakni emosional, sikapnya,
bakat-bakatnya, keinginan, dan lainnya. Yang keempat yaitu dasar sosial. Dalam proses pendidikan tentunya terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu fungsi metode pendidikan Islam. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar membaca, kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat serta mendorong usaha kerja sama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi prinsip, azas, dan jenis-jenis metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip metode pendidikan Islam. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, proses belajar mengajar perlu menggunakan prinsip. Di antara prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama yaitu semua keutamaan berpusat pada peserta didik. Maksudnya dari ini yaitu pembelajaran peserta didik didorong dan dihimbau untuk dapat mengajak atau mengulang kembali informasi yang sudah mereka dapatkan. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik. Maksudnya guru yang memberikan kemudahan terhadap proses ini dengan cara mengembangkan suasana belajar peserta didik, menemukan ide-ide mereka dan mengembangkan cara belajar mereka tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang namun tetap berisi etika dan peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik terdorong untuk lebih memperluas lingkup kebanggaannya yang awalnya hanya ruang lingkup dirinya, sekarang berkembang menjadi lebih luas lagi. Yang keempat yaitu menyediakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Yang kelima yaitu prinsip komunikasi terbuka. Maksudnya dari ini yaitu komunikasi terbuka ialah suatu pemikiran dan hati antara pendidik dan anak pendidik agar terjalin ikatan yang kuat sehingga ilmu yang disampaikan oleh pendidik mudah ditangkap oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip memberikan contoh perilaku baik. Peserta didik akan memperilaku yang baik jika keteladanan mereka dipraktekkan oleh guru. Yang ketujuh yaitu prinsip kasih sayang, memberikan bimbingan. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan karena pada hakikatnya pendidik bukan sekedar proses belajar mengajar, tetapi berbagi peserta didik menuju yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu asas pendidikan Islam. Kata asas berarti dalam bahasa Indonesia merupakan unsur serapan bahasa Arab, yaitu kata asas yang bentuk jamaknya adalah asasun, seperti dalam ungkapan asal al-hukm diartikan sebagai asas hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kata asas diartikan dalam principle atau prinsip dan foundation, pondasi atau dasar. Seperti dalam ungkapan pada dasarnya disamakan dengan fundamental atau on principle. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata asas, dasar, dan prinsip mempunyai pandangan arti yang sama, yaitu sebagai sesuatu yang menjadi ide pokok pijakan pegangan dan melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan pendidikan Islam. Hasan Langgulung mengemukakan bahwa asas pendidikan Islam di dalam bahasa Arab disebut usul at-tabiyah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan foundation of education, yang dianggap sebagai jalan untuk memahami ilmu pendidikan sebagai atau disiplin ilmu. Oleh karena itu, asas pendidikan sebagainya akan dijelaskan di sini. Tidak lain adalah gagasan yang menjadi dasar pertimbangan dan pembentukan kerangka pikir dalam penyusunan teori-teori
pendidikan Islam yang karakterisasi dalam rencana program pendidikan Islam serta dapat dilakukan dalam aktivitas pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Dalam penyebaran pendidikan Islam diperlukan beberapa metode guna untuk memudah penyebarannya. Di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah dan ceria. Metode ini suatu kegiatan yang interaksi atau mengenai penyampaian suatu informasi yang sangat disajikan secara lisan atau langsung. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar terhadap siswa-siswinya. Biasanya dalam hal ini pendidik menggunakan alat bantu diantaranya media visual, benda-benda tidur, dan lainnya. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, metode pembelajaran sangat mudah dilakukan dengan menggunakan alat teknologi yang canggih. Contohnya seperti internet yang saat ini menghubungi sekali digunakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi yang cara pengajarannya dilakukan secara berkelompok. Metode diskusi ini sangat penting untuk membentuk karakteristik seorang murid dalam hal berpikir dengan baik, karena di dalam terdapat pengajaran tentang bagaimana cara bertoleransi dan saling menghargai ketika kita berada pendapat. Lalu bagaimana cara kita bertukar pikiran dengan pikiran orang lain, bagaimana cara mengumpulkan dan memecahkan suatu masalah dengan baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik setelah menyampaikan suatu materi yang telah diajarkannya. Pendidik mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian muridnya bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Dengan adanya metode ini bertujuan untuk menciptakan karakter siswa-siswi dalam berperanian berbicara dan mengutarakan pendapatnya di depan umum. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang cara menyampaikannya menggunakan alat bantu atau peraga. Karena adanya perubahan teknologi, dari tahun ke tahun pendidik sudah banyak yang menggunakan metode ini untuk mempermudah cara pengajarannya. Dalam metode ini biasanya di dalamnya dipaparkan sebuah gambar dan video agar lebih mudah dipahami. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu kegiatan biasanya yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap muridnya, yang ini memberikan tugas sesuai materi yang telah dipaparkan. Yang keenam yaitu metode pelatihan dan latihan. Metode pelatihan dan latihan merupakan suatu pengajaran yang dilakukan untuk mengetahui berapa jauh pemahaman seorang murid mengenai materi yang telah diberikan. Biasanya pendidik melakukan metode ini dengan cara melakukan ulangan harian atau ujian lisan, bahkan ujian praktek. Yang kedelapan yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan cara pembiasaan yang dilakukan pendidik terhadap muridnya yang bertujuan agar murid tersebut mampu berpikir dan bertindak yang bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.